Waktu bencana alam datang, kita pasti langsung mikir ya, solusinya pasti uang atau bantuan pemerintah. Tapi, ternyata ada sebuah studi baru yang nunjukin kalau aset kita yang paling berharga buat bangkit lagi, itu justru sesuatu yang sama sekali nggak bisa dibeli. Yuk kita bedah bareng-bareng apa itu? Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja, bikin kaget. Lebih dari 1,5 juta dolar. Dan ini bukan soal ganti rugi rumah atau mobil yang rusak loh. Menurut penelitian yang kita bahas ini, segitulah harga yang harus dibayar untuk bisa kembali merasa sejahtera, merasa aman dan sehat secara mental setelah dihantam bencana. Soalnya gini, bencana itu nggak cuma ninggalin puing-puing bangunan. Ada luka yang jauh lebih dalam, nggak kelihatan, dan bisa bertahan lama banget di dalam diri kita. Yuk kita lihat lebih dekat separah apa sih luka ini. Pertama, kita harus sadar dulu konteksnya. Studi ini ngasih tahu kita kalau masalah ini tuh nggak akan hilang gitu aja. Malah gara-gara perubahan iklim, bencana-bencana kayak gini jadi makin sering dan makin parah. Makanya penting banget buat kita ngerti gimana caranya pulih. Para peneliti di sini nggak cuma ngeliat kebahagiaan secara umum ya, mereka memecahnya jadi 4 bagian yang lebih spesifik, soal kepuasan finansial, rasa aman, kesehatan mental, sampai tingkat stres atau tekanan psikologis. Nah, keempat hal inilah yang jadi luka tak terlihat dari sebuah bencana. Nah, yang paling bikin ngeri dari temuan ini tuh dampaknya bener-bener tahan lama. Ini bukan masalah sebulan 2 bulan. Penelitiannya nunjukin kalau penurunan kesejahteraan ini tuh kayak luka parut psikologis yang bahkan bisa bertahan lebih dari 6 tahun setelah kejadian. Pemulihan itu nggak terjadi otomatis ternyata. Oke, kalau dampaknya separah dan selama itu, pertanyaan selanjutnya kan, apa yang bisa melindungi kita? Apa sih perisai yang paling ampuh buat ngelawan semua ini? Biasanya respon standar kita itu, ya bangun lagi gedungnya, kasih kompensasi uang. Tentu aja itu penting, nggak ada yang bilang enggak. Tapi seperti yang dibilang di studi ini, pendekatan kayak gitu sering banget ngelupain satu faktor. Faktor manusia, yang bisa jadi sama pentingnya. Jadi para peneliti di Australia ini pakai data dari survei Hilda, ini studi super besar yang ngikutin kehidupan ribuan orang selama bertahun-tahun, buat nyari pola. Mereka curiga di luar urusan duit dan bangunan, ada kekuatan lain yang tersembunyi yang justru bantu orang buat bangkit kembali. Dan inilah dia jawabannya. Pahlawan yang nggak disangka-sangka dalam cerita pemulihan ini ternyata bukan cek bantuan atau pembangunan infrastruktur baru, tapi sesuatu yang disebut modal sosial. Jadi apa sih modal sosial ini sebenarnya? Kok bisa dia jadi perisai yang sebegitu kuatnya ngelawan luka batin akibat bencana? Modal sosial, kalau kita lihat definisinya di sini, intinya adalah nilai dari hubungan kita dengan orang lain. Ini tuh soal jaringan pertemanan, rasa saling percaya, dan dukungan yang kita punya di dalam komunitas. Bisa dibilang, ini adalah kekuatan kita bersama. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Modal sosial itu kayak tetangga yang ngetok pintu buat mastiin kita baik-baik aja, atau temen yang tiba-tiba telepon, atau satu lingkungan yang gotong royong tanpa disuruh. Ini adalah asuransi jiwa yang nggak bisa dibeli pakai uang. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh kontrasnya. Buat orang-orang yang hubungan sosialnya lemah, kesehatan mental dan rasa amannya langsung anjlok. Tapi buat mereka yang punya modal sosial tinggi, kesehatan mentalnya jauh lebih terlindungi dan tingkat stresnya bisa pulih lebih cepat. Beda banget kan? Jadi, ini poin kuncinya. Modal sosial itu fungsinya sebagai modal emosional. Manfaat terbesarnya itu bukan soal dapat pinjaman uang dari teman, tapi lebih ke dukungan psikologis, rasa diterima, dan keyakinan kalau kita nggak sendirian ngadepin ini semua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bakal bikin Anda melongo. Para peneliti ini melakukan sesuatu yang keren banget. Mereka mencoba menghitung modal emosional ini dalam bentuk uang. Ingat angka di awal tadi? Nah, ini salah satu penjelasannya. Cuma untuk ngegantiin rasa aman yang hilang, seseorang itu butuh kenaikan pendapatan setara hampir 1,6 juta dolar. Ini nunjukin betapa berharganya rasa aman itu. Dan uang aja nggak cukup buat beli kembali perasaan itu. Nah, sekarang coba bandingin sama yang ini. Ternyata, punya modal sosial yang tinggi, punya komunitas yang solid, itu bisa ngasih perlindungan ke kesehatan mental kita yang nilainya setara dengan punya penghasilan tambahan lebih dari 1 juta dolar. Wow, itu nilai dari sekedar punya tetangga yang peduli. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Apa pelajaran yang bisa kita petik di dunia yang kayaknya makin sering dilanda krisis ini? Oke, kita rangkum ya. 1. Bencana itu ninggalin luka batin yang dalam dan lama. 2. Uang aja nggak cukup buat nyembuhinnya.
3. Perisai kita yang paling kuat itu ya hubungan kita dengan komunitas atau modal sosial. Dan 4. Modal sosial ini berfungsi kayak modal emosional yang nilainya luar biasa. Jadi kesimpulannya jelas banget. Berinvestasi di komunitas kita, kenalan sama tetangga, bangun rasa percaya, itu bukan lagi sekedar hal yang bagus untuk dilakukan. Ini adalah strategi bertahan hidup yang esensial. Pembahasan ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di zaman yang penuh krisis ini, jangan-jangan aset kita yang paling berharga itu bukan yang ada di rekening bank, tapi justru hubungan kita dengan orang-orang yang tinggal di sebelah rumah kita.